Halo, perkenalkan nama saya Nia Tasrawati Gule, NIM akhir 165. Di sini saya akan mempresentasikan sistem telekomunikasi bergerak. Ini terkait tentang mengenal prinsip dasar seluler seperti TDMA, FDMA, dan CDMA. Langsung saja. Apa itu telekomunikasi bergerak? Nah, telekomunikasi bergerak ini adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi tanpa terikat pada satu lokasi. Ini mencakup berbagai jenis jaringan dan teknologi seperti seluler, WiFi, dan satelit. Nah, konsep daripada sistem seluler ini yaitu seperti pembagian pelayanan daerah-daerah kecil yang disebut sebagai CEL. Tujuannya ini agar mampu melakukan komunikasi secara bebas di dalam area layanan tanpa terjadi pemutusan hubungan. Lanjut. Nah, di sini ada prinsip dasar seluler. Nah, prinsip dasar seluler ini terdiri atas 3, yang dimana pertama, jaringan seluler terdiri dari sel-sel kecil yang masing-masing memiliki pemancar dan penerima. Kemudian, ada yang kedua itu seperti spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler terbatas, sehingga harus digunakan secara efisien. Nah, dia itu frekuensinya lebih sedikit atau tidak bisa digunakan secara bebas. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pengguna dapat berpindah sel tanpa gangguan komunikasi melalui proses handoff. Nah, perkembangan teknologi seluler. Di sini kita dapat melihat berbagai perkembangan komunikasi teknologi seluler dari satu generasi ke generasi lainnya. Di mana pada generasi 1 kita dapat melihat mereka menciptakan yang namanya 1G, atau ini merupakan masih melalui dengan sistem analog pertama yang memungkinkan komunikasi suara. Terus yang pada generasi kemudiannya itu ada yang 2G. Nah, ini sistem digital yang memperkenalkan layanan data seperti SMS. Nah, kemudian ada yang namanya generasi 3 yaitu 3G. Nah, ini memungkinkan akses internet berkecepatan tinggi dan layanan multimedia. Kemudian ada generasi 4G, ini tentang teknologi broadband dengan kecepatan super tinggi dan layanan inovatif. Nah, yang terakhir 5G. Nah, dari keempat generasi yang sudah diciptakan, maka generasi 5G ini yang lebih lancar atau lebih bagus jaringannya di antara jaringan yang lainnya. Jadi dia lebih cepat gitu. Nah, generasi 5G ini yaitu generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya. Di sini kita masuk pada teknologi TDMA atau Time Division Multiple Access. Nah, di sini pada TDMA ini itu ada namanya slot waktu. Nah, pada slot waktu ini TDMA membagi saluran frekuensi menjadi beberapa slot waktu yang digunakan secara bergantian oleh pengguna yang berbeda. Kemudian ada penggunaan efisien. Nah, ini teknologi memungkinkan penggunaan bandwidth secara efisien dengan mengalokasikan slot waktu hanya pada pengguna yang aktif. Kemudian ada peningkatan kapasitas, di mana TDMA dapat meningkatkan kapasitas jaringan dengan mengizinkan lebih banyak pengguna mengakses kanal yang sama. Kemudian di sini kita dapat melihat cara kerja TDMA. Di sini ada gambarnya. Nah, di sini ada penjelasan di mana TDMA ini adalah teknologi transmisi digital yang digunakan sebagai metode utama dalam jaringan telepon untuk menghubungkan panggilan telepon dengan mengalokasikan slot waktu untuk setiap pengguna pada masing-masing saluran pengguna. Di sini cara kerja TDMA itu pembagian waktu. Nah, pembagian waktu ini yaitu di mana TDMA membagi waktu ke dalam slot-slot kecil yang disebut dengan time slot. Jadi setiap slot diperuntukkan bagi satu pengguna atau saluran komunikasi. Kemudian multiplexing. Nah, multiplexing ini yaitu berbagai pengguna berbagi jalur frekuensi yang sama, namun waktu dibagi menjadi slot-slot kecil
Setiap pengguna diberikan akses eksklusif ke jalur frekuensi dalam waktu tertentu. Kemudian ada sinyal sinkronisasi, di mana setiap pengguna dalam jaringan harus disinkronkan dengan jam sistem yang sama. Kemudian ada pengaturan slot, setiap pengguna hanya menggunakan slot waktu mereka sendiri untuk mentransmisikan data atau sinyal. Slot. Nah, pergantian slot ini setiap pengguna hanya menggunakan slot waktu mereka sendiri untuk mentransmisikan data atau sinyal. Baru yang tadi efisiensi spektrum, di mana dengan memanfaatkan slot waktu secara efisien. Kemudian yang terakhir yaitu dynamic allocation, yaitu beberapa implementasi TDMA memungkinkan alokasi slot, memungkinkan alokasi slot waktu yang dinamis. Nah, berarti slot waktu yang dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dari setiap pengguna. Nah, di sini kita dapat melihat contoh TDMA. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat bahwa setiap user diberikan alokasi time slot yang berbeda nih. Ada user 2, user 1, user 2, user 1. Nah, setiap user itu dia memiliki alokasi time slot yang berbeda. Nah, di sini kita contohkan, misalkan jaringan selulernya menggunakan TDMA dengan frame durasi 10 menit dan 5 slot waktu. Nah, setiap frame akan memiliki penjadwalan slot yang berbeda. Pengguna A, B, C, D, dan E secara bergantian mendapatkan akses ke saluran frekuensi yang sama. Namun pada waktu yang berbeda sesuai dengan slot yang dialokasikan bagi mereka dalam setiap frame. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan dari TDMA. Kelebihan dari TDMA ini yaitu satu, dapat meningkatkan kapasitas sistem hingga 3 kali lipat. Kemudian kualitas suara terjaga karena menggunakan sinyal digital. Nah, yang ketiga, efisiensi penggunaan kanal karena dibagi menjadi celah waktu. Tapi di balik kelebihannya, kita juga dapat menemukan kekurangannya di mana memerlukan kontrol outlink yang kompleks untuk mengatur slot waktu. Kemudian, dia ini rentan terhadap gangguan jika sinkronisasi waktu antar perangkat tidak akurat. Nah, sekarang masuk pada sistem CDMA atau Code Division Multiple Access. Nah, CDMA ini yaitu perlu kita ketahui bahwa CDMA ini merupakan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu atau frekuensi. Namun, dia membagi dengan cara mengkodekan data tersebut dengan kode khusus dan menggunakan sifat interferensi konstruktif untuk melakukan pemultiplexan. Jadi, dia ini tidak bebas, dia memiliki kode khusus tersendiri. Nah, kemudian setiap kanal atau user CMDA ini menggunakan waktu dan frekuensi secara bersamaan. Untuk membedakan setiap kanal atau user, maka digunakan kode yang digunakan untuk melebarkan sinyal ini disebut pseudo random noise atau PN kode, yang merupakan deretan data berkecepatan tinggi yang berharga polar dari -1 dan sampai positif 1 atau non-polar dari 0 dan 1. Nah, di sini kita dapat melihat contoh CDMA. Contohnya, dalam jaringan CDMA, setiap pengguna menggunakan kode spreading yang unik untuk mentransmisikan data mereka. Misalkan nih, ada 3 pengguna dalam jaringan, seperti pengguna A, pengguna B, dan pengguna C, di mana masing-masing dari pengguna menggunakan kode spreading. Nah, ketiga pengguna A, B, dan C mentransmisikan data secara bersamaan. Data masing-masing dikalikan dengan kode spreading mereka. Dengan kode itu S sama dengan A besar kali C1 ditambah B besar kali C2 ditambah C besar kali C3. Nah, penerimaan sinyal dari semua penggunaan pada saluran yang sama ini menghasilkan campuran yang kompleks. Namun karena kode spreading adalah unik untuk setiap pengguna, sinyal dapat dipisahkan kembali dengan mengalihkan sinyal campuran dengan kode spreading yang sesuai. Nah, di sini kita dapat melihat cara kerja dari CDMA. Cara kerjanya itu
ada yang namanya kode unik. Nah, setiap perangkat seluler CDMA memiliki kode unik yang disebut kode pseudo random noise seperti yang saya jelaskan di slide tadi. Nah, kemudian kode ini berbentuk seperti sidik jari yang digital. Ini membedakan pengguna satu sama yang lain. Kemudian penyebaran sinyal. Nah, saat pengguna melakukan panggilan atau mengirim data, suaranya diubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital ini kemudian disebarkan dengan kode PN pengguna, sehingga menghasilkan sinyal wideband atau pita lebar. Yang ketiga yaitu ada yang namanya transmisi dan penerimaan. Nah, jadi semua perangkat seluler dari area tersebut memancarkan sinyal wideband. Mereka ke menara pemancar atau yang disebut dengan base station. Menara ini menerima sinyal gabungan dari semua pengguna. Kemudian ada namanya spreading atau ini artinya hebatnya menara pemancar mampu menjebol sinyal gabungan tersebut menggunakan salinan kode PN unik setiap pengguna. Nah, yang kelima itu ada pengiriman ke perangkat. Nah, ini setelah diekstrak, panggilan atau data tersebut dikirimkan ke perangkat seluler yang dituju. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari CDMA. Kelebihannya itu di mana ada hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau sel. Kemudian tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal. Yang keempat, tidak membutuhkan penghitung waktu atau guard time untuk melihat rentang waktu dan penjaga pita atau guard band untuk menjaga intervensi antar kanal agar dapat bergabung dengan metode akses lainnya. Dan terakhir, memiliki proteksi dari proses penyadapan. Nah, di balik kelebihannya dia juga memiliki kelemahan di mana kekurangan dari menggunakan CDMA ini yaitu jika keluar kota harus melapor ke provider terlebih dahulu. Kemudian kemampuan roaming. Dan ketiga ada handphone GSM. GSM jauh lebih variatif dari segi model dan harga. Sedangkan CDMA masih sedikit. Nah, yang keempat itu kecepatan kecepatan uploadnya lebih lambat dari kecepatan downloadnya. Nah, ini ya. Kemudian ada yang terakhir cakupan dari CDMA itu sendiri, GSM berapapun pelanggannya pada suatu area tertentu, maka luas cangkupannya adalah sama. Sedangkan dalam CDMA, luas cangkupan dari BTS itu tersendiri tergantung dari jumlah pelanggannya. Nah, sekarang kita masuk pada yang terakhir itu sistem FDMA, atau Frequency Division Multiplexers. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk dari gambar FDMA itu. Nah, FDMA adalah sistem multiplex access yang menempatkan seseorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi berbentuk pita frekuensi komunikasi. Jika satu pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik atau satu pelanggan ataupun satu pelanggan satu jalan. Sistem ini digunakan BTS pada saat memancar atau transmit dengan menggunakan frekuensi downlink dan pada saat BTS menerima atau receive dengan menggunakan frekuensi O-plane. Nah, di sini ada sistem FDMA tentang BTS tadi, yaitu atau Bus Transceiver Station. Nah, ini disebut ini adalah mengandung transceiver radio yang menangani sebuah sel dan hubungan dengan mobile station dan jumlah lebih banyak. Nah, untuk menghindari interference antar kanal yang berdekatan agar dalam sistem kerja FDMA ada beberapa kriteria yang dilakukan, di mana salah satunya menempatkan panggilan pada frekuensi yang berlainan. Nah, di sini kita dapat melihat cara kerja dari FDMA ini. Nah, di mana pada cara kerjanya itu pembagian frekuensi. Jadi dia rentang frekuensi yang tersedia dibagi menjadi subsaluran yang lebih kecil. Jadi dia dibagi-bagi menjadi saluran yang kecil. Nah, kemudian ada alokasi saluran. Setiap pengguna diberikan subsaluran frekuensi yang unik untuk digunakan dalam transmisi data mereka. Kemudian yang ketiga yaitu transmisi data. Pengguna menggunakan subsaluran frekuensi yang ditetapkan kepada mereka untuk mentransmisikan data penerima
mentransmisikan data. Yang terakhir itu ada penerima atau stasiun basis menerima sinyal yang diterima dari berbagai subsaluran frekuensi. Nah, terdapat dua teknik utama yang digunakan pada FDMA, yaitu ada MCPC atau Multi Channel Per Carrier dan ada SPSC Single Channel Per Carrier. Saluran ganda per carrier ini dimaksud dengan digabungkan atau digandakan menjadi satu bit stream sebelum dimodulasi ke pembawa yang dikirim dari satu lokasi ke satu atau lebih lokasi terpencil. Ini menggunakan multiplexing, time division, serta multiplexing pembagian frekuensi. Kemudian ada saluran tunggal per carrier atau yang disebut tadi SCPC. Nah, ini mengacu pada penggunaan satu sinyal pada frekuensi dan bandwidth tertentu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari FDMA. Di mana kelebihan dari FDMA ini yaitu sistem keseluruhan sederhana. Pengoperasiannya mudah, peralatan murah, dan terbukti handal. Jadi meskipun dia mudah, tapi dia lebih handal atau bagus. Nah, dimensioning stasiun, dan yang kedua itu yaitu dimensioning stasiun bumi kecil. Sedangkan kelemahan dari FDMA ini itu pada saat pentransmisian sinyal, jika antara BTS terdapat kanal yang sama, maka akan terjadi interferensi yang menyebabkan kerusakan sinyal. Kemudian daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah daripada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan antara FDMA, CDMA, dan TDMA. Di mana FDMA dalam hal ini terjadi pembagian bandwidth antar stasiun yang berbeda, sedangkan CDMA dalam hal ini terjadi hanya pembagian waktu transponder satelit. Nah, sedangkan TDMA terjadi pembagian bandwidth dan waktu antar stasiun yang berbeda. Kemudian FDMA tidak diperlukan kata sandi apapun, begitu juga dengan CDMA dan TDMA. Kemudian pada FDMA, mode transfer data adalah sinyal kontinu. Sedangkan CDMA, mode transfer data adalah sinyal dalam samburan. Sedangkan TDMA, sinyal digital. Nah, FDMA ini sedikit lebih fleksibel. Sedangkan CDMA cukup fleksibel dan TDMA sangatlah fleksibel. Nah, demikianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan atau dalam penyampaian, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.